Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Video ini dibuat untuk misalkan tugas kelompok di mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Umban Adijaya, SPD, MM. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 13 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam unit tugas kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Mariantisari. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. So, tanpa banyak waktu lagi, mari kita simak video presentasi pada kali ini. Adapun atribut positif yang harus ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan kita, yaitu yang pertama, fokuslah mengidentifikasi kekuatan kita. Yang kedua, perhatikanlah kelemahan kita. Yang ketiga, minimalkan atau kompensasi kelemahan kita. Yang keempat, pentingnya memiliki strategi yang baik dapat dilihat setiap hari jika Anda memperhatikan apa yang terjadi di dunia bisnis. Kemudian, manajemen strategi. Yang pertama, retail online Zalando sedang mempertimbangkan aliansi dengan Uber untuk memudahkan pelanggan mengembalikan barang dagangan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, Kroger Company dan CPS Helta Corporation berencana untuk mengganti telur konvensional dengan telur tanpa kandang yang menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Kemudian yang ketiga, perusahaan data NTT Jepang berencana mengembalikan layanan teknologi informasi yang memperluas penjualan di luar Jepang. Kemudian yang keempat, Amazon, Google, dan Microsoft sedang mengubarkan perang harga pada layanan cloud. Kemudian yang kelima, Al Jazeera menutup saluran kabel Amerika dan memberhentikan 10%-nya tenaga kerja untuk menurunkan biaya operasi. Strategi manajemen adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini adalah tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen. Strategi organisasi adalah rencana bagaimana organisasi menjalankan bisnis, seperti bagaimana cara menarik pelanggan dan bersaing dengan sukses. Salah satu yang sering digunakan adalah model bisnis, di mana sebuah perusahaan akan menghasilkan uang. Ada 3 alasan mengapa manajemen strategi itu penting. Yang pertama, dapat menilai kinerja organisasi itu sendiri. Yang kedua, karena organisasi itu kompleks dan beragam. Dan yang ketiga, membantu setiap bagian untuk bekerja sama. Selanjutnya ada proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis adalah proses 6 langkah yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi organisasi saat ini. Langkah yang kedua adalah melakukan analisis eksternal. Langkah ketiga adalah melakukan analisis internal. Langkah keempat adalah merumuskan strategi. Ada 3 jenis utama strategi yang akan dirumuskan manajer, yaitu corporate, kompetitif, dan fungsional. Langkah kelima menerapkan strategi, dan langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil. Corporate strategi. Organisasi menggunakan 3 jenis strategi. Yang pertama, strategi perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau dimiliki oleh perusahaan, seperti jenis produk yang akan diproduksi dan di mana produk tersebut harus dipasarkan. Yang kedua ada strategi kompetitif. Adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis, seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Apa sih strategi perusahaan? Strategi perusahaan adalah salah satu yang menentukan bisnis apa yang sedang atau yang ingin dimiliki perusahaan, juga yang ingin dilakukannya dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi, juga peran yang akan dimainkan oleh setiap bisnis organisasi. Ada 3 jenis strategi perusahaan. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Adalah ketika sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnisnya saat ini atau melalui bisnis baru.
Organisasi tumbuh dengan menggunakan konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, atau diversifikasi. Sebuah organisasi yang tumbuh menggunakan konsentrasi berfokus pada lini bisnis utamanya dan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani dalam bisnis utama ini. Sebuah organisasi atau sebuah perusahaan juga mungkin memilih untuk tumbuh dengan integrasi vertikal, baik ke belakang, ke depan, atau keduanya. Dalam integrasi vertikal, ke belakang organisasi menjadi pemasoknya sendiri sehingga dapat mengontrol inputnya. Dalam integrasi horizontal, perusahaan tumbuh dengan menggabungkan dengan pesaingnya. Lalu ada organisasi juga dapat tumbuh melalui diversifikasi, baik yang terkait maupun yang tidak terkait. Diversifikasi terkait terjadi ketika sebuah industri yang berbeda-beda tetapi terkait. Perusahaan yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan atau terkait. Nah, lalu yang kedua ada strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi perusahaan di mana organisasi terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Contoh strategi ini mencakup terus melayani klien yang sama dengan menawarkan produk atau layanan yang sama, mempertahankan pangsa pasar, dan mempertahankan operasi bisnis saat ini. Organisasi tidak tumbuh tetapi juga tidak ketinggalan. Nah, lalu ada juga strategi pembaruan. Strategi pembaruan ini ada dua jenis, yaitu strategi penghematan dan perubahan haluan. Karena strategis perusahaan dikelola, ketika strategis perusahaan organisasi mencakup sejumlah bisnis, manajer dapat mengelola koleksi atau portofolio. Bisnis ini menggunakan alat yang disebut matriks portofolio perusahaan. Matriks ini diberikan kerangka kerja untuk memahami bisnis yang beragam dan membantu manajer menetapkan prioritas untuk mengalokasikan sumber daya. Kompetitif strategis bersaing adalah strategis bagaimana organisasi akan bersaing dalam bisnisnya. Untuk organisasi kecil yang hanya memiliki satu lini bisnis atau organisasi besar yang belum melakukan verifikasi ke dalam produk-produk pasar yang berbeda. Strategis bersaingnya menjelaskan bagaimana ia akan bersaing di pasar utama atau pasar utama. Peran keunggulan kompetitif. Mengembangkan strategi bersaing yang efektif memerlukan pemahaman tentang keunggulan kompetitif yang membedakan organisasi, yaitu keunggulannya yang khas. Keunggulan utama itu dapat dilakukan dan berasal dari kompetensi inti organisasi dengan melakukan sesuatu yang orang lain tidak dapat lakukan. Kualitas sebagai keunggulan kompetitif. Ketika W.K. Kellogg membuat sereal konflik pada tahun 1906, tujuannya adalah untuk menyediakan produk bergizi dan berkualitas tinggi yang menyenangkan untuk dimakan kepada pelanggannya. Penekanan pada kualitas ini masih penting sampai sekarang. Itulah sebabnya mengapa organisasi menerapkan konsep manajemen kualitas dalam upaya membedakan diri dari pesaing. Jika sebuah bisnis dapat terus meningkatkan kualitas dan keandalan produknya, bisnis tersebut mungkin memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dapat diambil. Selanjutnya, desain berpikir sebagai keunggulan kompetitif. Di dunia saat ini, konsumen dapat menemukan apa saja yang mereka inginkan secara online. Satu perusahaan yang mengenali peluang dan tantangan dari hal ini adalah Kiva System. Kiva membuat robot otonom yang digunakan dalam sistem otonom yang fleksibel yang penting untuk upaya strategis of commerce perusahaan. Keunggulan kompetitif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Media sosial. Keunggulan kompetitif strategi media sosial yakni membantu orang di dalam dan di luar organisasi terhubung dan mengurangi biaya atau meningkatkan kemungkinan pendapatan atau keduanya. Yang kedua, sustaining. Setiap organisasi memiliki sumber daya atau aset dan kapabilitas bagaimana pekerjaan diselesaikan. Salah satu kontribusi utamanya adalah menjelaskan bagaimana manajer dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada model 5 kekuatan. Yang pertama ada
ancaman pendatang baru, yang kedua ada ancaman pengganti, yang ketiga ada daya tawar pembeli, yang keempat ada daya tawar pemasok, yang kelima dan persaingan saat ini. Memilih strategi bersaing. Ketika sebuah organisasi bersaing atas dasar memiliki biaya terendah, biaya atau pengeluaran bukan harga di industrinya, itu mengikuti strategi kepemimpinan biaya. Pemimpin biaya rendah sangat efisien, overhead dijaga seminimal mungkin, dan perusahaan melakukan segala cara untuk memangkas biaya. Perusahaan yang bersaing dengan menawarkan produk unik yang dihargai secara luas oleh pelanggan mengikuti strategi diferensiasi. Untuk selanjutnya yaitu ada konsep strategi manajemen isu. Manajer berjuang untuk menemukan strategi yang akan membantu organisasi mereka berhasil di lingkungan itu. Banyak yang harus berpindah ke bidang bisnis yang benar-benar baru. Namun bukan hanya industri musik yang mengalami tantangan strategis, namun manajer di mana-mana mengalami persaingan global yang sangat ketat dan ekspektasi kinerja yang sangat tinggi dari investor dan juga pelanggan. Kebutuhan kepemimpinan strategis. Strategi organisasi biasanya dikembangkan dan diawasi oleh manajer puncaknya. Manajer puncak organisasi biasanya adalah CEO. Individu ini biasanya bekerja dengan tim manajemen puncak yang mencakup eksekutif atau manajer senior lain seperti COO, CFO, CIO, dan individu lain yang mungkin memiliki berbagai jabatan. Kebutuhan fleksibilitas strategis. Tidak mengherankan, resesi ekonomi mengubah cara banyak perusahaan mendekati perencanaan strategis. Misalnya, di Spartan Motors, pembuatan kendaraan khusus, manajer biasa menyusun rencana strategis 1 tahun dan rencana keuangan 3 tahun, meninjau masing-masing satu setiap kuartal keuangan. Namun, CEO John Steikel merasa bahwa jenis pendekatan tetap menyebabkan penurunan drastis dalam penjualan dan laba. Strategi organisasi penting untuk lingkungan saat ini. Salah satu perusahaan televisi olahraga pertama di dunia, yaitu ESPN.com, mendapatkan lebih dari 16 juta pengguna unik setiap bulannya. Hampir 2 kali lipat dari populasi kota New York. Bisnis online-nya hanyalah salah satu dari banyak bisnis lainnya. Awalnya, ESPN hanya didirikan sebagai saluran televisi, tetapi kini merambah ke berbagai bisnis lainnya, seperti ESPN Radio, ESPN Online, ESPN Business, ESPN Permainan, X Games, SP Awards, Zona ESPN, ESPN Global, dan sedang berupaya untuk beralih ke liputan olahraga yang lebih lokal. Strategi organisasi lingkungan yaitu ada 3 strategi. Yang pertama ada strategi e-bisnis. Manajer menggunakan strategi e-bisnis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada strategi pelayanan pelanggan. Perusahaan yang menekankan layanan pelanggan yang sangat baik membutuhkan strategi yang mengembangkan suasana tersebut dari awal sampai ke akhir. Yang terakhir yaitu ada strategi inovasi. Strategi inovasi ini yaitu untuk produk yang menggunakan inovasi proses baru yang menjadi penggerak pertama yang untuk mengetahui pemilik memiliki keuntungan dan kerugian tersebut. Baiklah, telah kita simak video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Kalimat penutup pada video presentasi kali ini yaitu sebuah pantun, yakni siang hari minum es lasih, minumnya pakai es batu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.